Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RPM Ratmo Porang Merapi. Dan kami mohon maaf, sudah berapa minggu ini kami tidak sempat bikin video kami masalah porang. Dan untuk kali ini kami membuat video tanaman porang kami, dan kami sebelumnya mengucapkan salam sukses kepada master porang Indonesia yang selama ini sudah memberi motivasi kepada kami sehingga kami bisa menjadi seperti ini. Para petani porang dan master porang Indonesia, khususnya petani pemula, hari ini kami membuat video yaitu masalah tanaman kami yang kami tanam di bulan 9 awal. Jadi begini kawan, kemarin kami sempat deg-degan juga karena kami juga biasanya tanam itu maksud kami tanam memang sesuai petunjuk dari master kami, tapi namanya kami pemula jadi takut berani saya nanam di bulan-bulan itu. Tapi setelah datang turunnya hujan, ternyata pertumbuhannya sangat membuat kami senang dan bersyukur. Dan hari ini kami sudah mulai membersihkan rumputnya. Kenapa rumputnya sampai lebat-lebat begini sehingga tanaman yang kecil-kecil tidak kelihatan, seperti ini tanaman katak kami ini. Saya biarkan terbungkus rumput karena kan tujuan kami adalah karena hujan masih belum tentu, dikatakan belum ada waktu itu. Giliran tanaman ini mulai tumbuh di saat kena hujan di bulan 9 itu 4 hari berturut-turut. Jadi tanaman kami semua bertunas. Dan yang kami takut, setelah habis hujan dan tanaman kami tumbuh, ternyata kurang lebih 20 hari tidak ada hujan. Maka kami sangat gelisah sekali sehingga kami tidak sempat membuat video. Apalagi yang tanaman kami yang di sawah itu memang memerlukan perawatan khusus, karena ternyata di sawah tidak semudah yang di kebun seperti ini. Nah, ini tanaman kami yang di kebun sahabat porang Merapi. Nah, ini pertumbuhannya seperti ini, dan ada yang baru kuncup seperti ini. Nah, ada yang belum tunas. Yang belum tunas itu sebenarnya sudah tunas kawan, tapi dia tumbuh bunga, yaitu yang dinamakan bunga spora atau bunga porang. Bunga porang itu yang menghasilkan bibit lebih banyak, kecil-kecil, tapi kataknya tidak ada karena tidak keluar daun, dan umbinya akan keriput nanti hasilnya di akhir panen. Di saat kita panen, umbinya keriput yang bertumbuh spora atau bunga porang. Makanya ada kurang lebih 50 batang yang kami pangkas, dengan tujuan kami tetap mengharapkan katak dan umbi lebih besar. Dan
Ini ya ada yang sudah mulai tunas setelah saya pangkas bunganya kemarin. Kemarin maksudnya minggu-minggu kemarin ini sudah mulai tunas, yaitu tunas susulan penggantinya bunga spora tadi. Ini adalah yang pernah saya tunjukkan kawan-kawan, bibit dari umbi yang berukuran 1 kilo dan 1 kilo isi 2. Inilah pertumbuhannya. Sangat bahagia bagi saya yang petani pemula di daerah Klaten, khususnya di lereng Merapi. Dan ini sebenarnya kami tanamin katak sangat padat kawan. Hanya kataknya baru mulai tunas. Nih. Nah, ini tunas kataknya. Ada yang sudah mekar ini. Ini pohonnya terlalu kecil karena kebungkus rumput. Kenapa rumput baru saya bersihin sekarang? Karena kemarin yaitu tujuan saya supaya tanah itu, karena tidak ada hujan, untuk menjaga kelembapan tanah sehingga tanaman kami bertahan di saat kena panas tadi. Yang sempat kami bersihkan di waktu itu, keadaan katanya seperti ini tumbuhannya. Karena apa? Di saat kuncup mulai keluar, panas terlalu kuat sehingga ujung kuncup itu tadi kering. Maka daunnya seperti ini, seperti dipotong-potong atau dimakan ular. Tapi ini karena kena panas di waktu kemarau kemarin. Maka dari itu pengalaman saya yang sudah saya alami dari awal nanam sampai sekarang. Nah, untuk awal pengolahan lahan sudah saya unggah beberapa bulan yang lalu. Untuk saat ini sudah sampai di tahap perawatan. Dan seperti ini kawan, tumbuhan umbi porang yang bentuknya seperti ini, itu pastikan kalau itu adalah bunga spora. Apabila Anda menghendaki bunga spora, yaitu bunga porang untuk pembibitan nanti, maka bunga seperti itu tidak perlu Anda potong. Tapi untuk saya pribadi, kami merasa rugi apabila kami hanya mendapatkan bunga aja, sedangkan katak tidak dapat, umbi pun mengecil. Kami masih berharap katak dan umbi, karena ini umbinya pembesaran dan kataknya pun untuk pada umumnya itu katak dari tanaman umbi yang sekilo dan sekilo isi 2-3 itu lebih dari 4 dalam satu batang. Nah, ini seperti ini kawan. Ini kalau Anda tidak ingin bunga, mengharapkan katak dan umbi lebih besar, maka sebelum mekar ini harus cepat Anda pangkas. Dipangkas mepet dengan dasar tanah ini pun, permukaan tanah ini pun nggak apa-apa, tapi kalau mau lebih bagus ya digali sedikit supaya motongnya bisa mepet dengan umbinya, sehingga tunasnya lebih cepat. Itu kemungkinan begitu prosesnya. Sahabat porang yang terhormat, kami berharap kawan-kawan nanti apabila kami berhasil
di musim depan. Ya, dalam kata berhasil tanamnya ya. Dalam kata berhasil, kami berhasil tanamnya dulu, cara tanamnya dan penghasilannya. Masalah penjualan bisa mahal, bisa juga murah. Masalahnya kalau harga itu di hukum alam bagi seorang petani tidak bisa menargetkan harga yang mahal ataupun murah. Tapi untuk berita yang kami terima beberapa hari yang lalu, untuk saat ini agar petani porang optimis. Kenapa optimis? Karena pabrik-pabrik di Pulau Jawa, kurang lebih 20 pabrik itu sudah siap mengolah tanaman porang. Sedangkan kemarin untuk dari luar Jawa itu porang masih lari ke Jawa, sehingga tempat-tempat penampungan di pabrik tidak memenuhi syarat sehingga bisa dikatakan overload. Dan untuk saat ini daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera sudah ada yang bikin pabrik masing-masing provinsi. Itulah tadi sahabat tani porang untuk daerah Klaten, khususnya lereng Merapi, yang mau sharing-sharing, tukar pendapat atau belajar bersama, bisa menemui kami, karena tanaman kami di daerah lereng Merapi sana ada, di sawah sana ada, dan di kampung kami ini ada. Maka tidaklah sulit untuk menemui kami di Kelurahan Bumiharjo. Yang kami harapkan, kami tidak ingin bersaing dalam bertani, tapi kami menjalin kebersamaan dan kemitraan, yaitu bisa kerja bareng-bareng, belajar bareng-bareng, dan tukar pengalaman bareng-bareng. Nah, ini yang namanya calon katak. Ini calon katak sudah ada kawan, yaitu calon bibit katak. Itu tanda-tandanya ini tengah 1, 2 di cabang, 3, 4, 5. Dengan pohon semuda ini sudah kelihatan 5. Mudah-mudahan dan insya Allah makin bertambah hari, makin bertambah calon kataknya. Nah, ini yang tumbuh di musim hujan yang pertama, ini di bulan 9. Karena kami tenaganya sangat terbatas, maka kami kemarin nanam lebih awal, dan saya tanya sama master saya, bibit lebih aman di lahan daripada di karantina di rumah. Resikonya lebih kecil di lahan daripada di rumah. Cuman kita tanam di musim kemarau sebelum hujan itu aman, tapi tumbuhnya tetap nungguin hujan. Baik katak maupun umbi akan aman-aman saja. Ini yang sudah saya buktikan sekarang ini saya tanam di musim kemarau. Nah, untuk lahan sawah kawan, untuk lahan sawah sangatlah hati-hati kami. Yaitu kemarin mungkin kesalahan saya juga, karena sawah itu memang sudah nganggur selama 2 tahun, tapi dalam keadaan basah, yaitu selalu terendam air. Seandainya saya sabar menunggu
kering. Setelah kami cangkul, kami bikin gulutan itu, kami tunggu beberapa minggu supaya rumput yang tebal, ada kurang lebih 5 cm itu bisa menjadi busuk. Sedangkan waktu itu hanya kami timbun dan tidak saya kasih obat pengurai, langsung saya tanam aja. Jadi di saat ada hujan, masih jarang, itu bibit mulai tunas dan mereka kepanasan, panas dari uap rumput tadi, yaitu uap dalam tanah dari rumput yang masih mentah tadi. Maka dari itu kami sarankan apabila masih pemula untuk menanam di sawah, cukuplah saya. Ini memang untuk motivasi. Jadi saya menanam di tempat basah, tempat kering, di MDPL rendah, MDPL sedang, dan MDPL tinggi. Nah, ternyata yang lebih bagus memang di daerah kering dan di daerah kebun-kebun ataupun di lahan-lahan yang kering. Maka dari itu, dengan video ini mudah-mudahan kami bertambah banyak kawan dan insya Allah bisa sharing-sharing dan belajar bersama untuk masalah penjualan, untuk masalah pembibitan, bisa bareng-bareng mencari solusi. Dengan demikian, karena kami masih mau membersihkan rumput ini yang masih 75% belum selesai, maka kami akhiri dengan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe-nya agar video-video kami bisa berjalan dengan lancar dan untuk berbagi pengalaman. Terima kasih.